Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Triwijaya Studi dengan NIM 431860 dari kelas B. Saya akan menyampaikan apomixis gametofit Taraxacum officinale. Berikut adalah MMT yang saya buat. Selanjutnya pembahasan yang akan saya sampaikan yaitu deskripsi Taraxacum officinale, pengertian apomixis, pengolahan apomixis, perbedaan jumlah kromosom antara T. officinale hasil regenerasi in vitro dari eksplan akar, helai daun, dan tangkai daun dibandingkan dengan jumlah kromosom kecambahnya. Sumber referensi utama yaitu jurnal dari Ermayanti dan kawan-kawan mengenai variasi jumlah kromosom planted Taraxacum officinale Weber, hasil regenerasi in vitro eksplan akar, helai daun, dan tangkai daun. Yang pertama, Taraxacum officinale merupakan tanaman herba berkhasiat obat, termasuk dalam suku Asteraceae, tumbuh tersebar di dataran tinggi. Tanaman ini memiliki nama lain, dandelion. Di Indonesia dikenal dengan tanaman jombang. Tanaman Taraxacum officinale ini memiliki sifat apomixis. Sedangkan morfologi tanamannya yaitu termasuk herba perennial, tumbuh liar terutama daerah sejuk, lembab, dan memiliki cukup pensinaran matahari. Lalu tingginya mencapai 50 cm, tegak, batangnya lunak, berbulu, daun bagian pangkalnya rebah menutup tanah, bentuknya lanset sungsang, dan daunnya tunggal. Akarnya panjang, bercabang, atau tunggal. Bunganya tunggal, tangkainya panjang, dan mahkotanya berwarna kuning. Apomixis sendiri yaitu reproduksi aseksual terbentuknya biji tanpa melibatkan meiosis dan fertilisasi, sehingga keturunan yang dihasilkan identik dengan induknya. Tujuan apomixis ini adalah untuk mempertahankan jenis. Apomixis dapat menyebabkan bervariasinya jumlah kromosom. Nah, berikut adalah gambar beserta keterangan bagian-bagiannya. Di bawahnya sudah ada dijelaskan keterangan yang dimaksud dari tanda panah-panah ini. Bisa dilihat sendiri. Selanjutnya, mekanisme apomixis. Apomixis pada Taraxacum officinale ini pada skema bisa dilihat pada yang bagian sebelah kanan, yang diplospori, gametophytic apomixis yang diplospori. Adapun mekanisme apomixis ini ada 3 tahap, yaitu yang pertama, tidak terjadinya meiosis secara sempurna sehingga menghasilkan kantong embrio yang tidak tereduksi. Selanjutnya, berkembangnya embrio tanpa fertilisasi. Dan yang ketiga atau yang terakhir, berkembangnya endosperm secara autonom atau tanpa fertilisasi tersebut. Jadi tanaman apomixis Taraxacum officinale ini termasuk pada tipe meiosis diplospori. Adapun apomixis sendiri dibagi menjadi 2, yaitu gametophytic dan sporofitik. Yang gametophytic itu berkembang dari megagametofit yang tidak tereduksi, tidak terjadi pengurangan jumlah kromosom. Lalu dibedakan lagi menjadi 2, apospori dan diplospori. Sedangkan Taraxacum officinale ini termasuk pada diplospori. Diplospori sendiri yaitu pembentukan kantong embrio tidak tereduksi dari megasporum mother cell tanpa meiosis. Sel telur berkembang secara partenogenetik menjadi embrio atau sel lain dari kantong embrio dipecah dan berkembang menjadi embrio. Pada apomixis Taraxacum officinale ini termasuk apomixis obligat, yaitu bentuk apomixis yang bijinya terbentuk tanpa proses fusi gamet betina dan gamet jantan. Selain pada Taraxacum juga pada tanaman mangga. Diplospori itu dibagi menjadi 2, yaitu meiosis dan mitosis. Sedangkan pada Taraxacum termasuk pada meiosis diplospori. Pengertian dan penjelasannya sudah ada di bawah
contohnya. Ini bisa dibaca sendiri. Lalu selanjutnya, ini adalah tabel perbedaan jumlah kromosom pada plantet atau tanaman in vitro hasil regenerasi, eksplan akar, helai daun, tangkai daun, dan biji atau kecambah sebagai kontrolnya. Nah, pada tabel ini bisa dilihat kisaran jumlah kromosom pada plantetnya itu dari 8 sampai 39. Sedangkan pada kecambahnya itu 10 sampai 38. Sedangkan sebaran sel diploid, haploid, lalu triploid, tetraploidnya itu berbeda-beda, bervariasi. Yang pertama itu haploid, itu tidak tampak pada kecambah. Lalu yang diploid itu plantet pada 3 eksplan ini menunjukkan kurang dari 25%, tetapi lebih besar dari kecambahnya, yaitu hanya 4,66%. Lalu yang triploid itu kisarannya hampir sama, dari 11 sampai 15%. Lalu yang tetraploid hanya pada tanaman plantat saja, yaitu pada tangkai daun, yang menunjukkan adanya jumlah kromosom tetraploid. Nah, tanaman hasil regenerasi itu jumlah kromosomnya bervariasi ke arah aneuploid dan euploid. Nah, kisaran jumlah ini dan arah ke aneuploid dan euploid tersebut disebabkan adanya variasi yang diturunkan oleh tanaman induk. Nah, sedangkan pada kecambah itu kisarannya berbeda, 10-38. Persentase sel aneuploid itu lebih besar dari sel euploid. Hal tersebut itu menunjukkan bahwa fenomena aneuploid itu umum terjadi pada marga Taraxacum. Aneuploid sendiri juga terjadi karena beberapa faktor yang menyebabkan. Lalu yang selanjutnya, jumlah sel dengan kromosom euploid pada tanaman hasil regenerasi juga lebih banyak dibandingkan pada kecambah atau kontrolnya. Faktor-faktornya juga ada yang mempengaruhi. Lalu yang selanjutnya, fenomena lain yang tampak itu kemungkinan sel-sel yang dengan jumlah kromosom di atas 4% pada keempat kelompok tanaman menunjukkan persebarannya itu di atas 4%. Lalu jumlah kromosom hasil regenerasi in vitro itu bervariasi, dan sel terbanyaknya itu sel diploid 16, sedangkan yang kecambah itu perbedaannya berkisar 10-38, dan yang terbanyak itu pada jumlah kromosom triploidnya. Daftar pustakanya yang saya ambil untuk mendukung dalam penyampaian presentasi ini dan pembuatan paper. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf. Dan terima kasih telah memperhatikan sampai akhir. Ditunggu pertanyaan melalui WhatsApp group mengenai apomixis yang saya jelaskan. Terima kasih.